warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini mereview jurnal yang berjudulkan Secured Communication Service Strategic Planning Using ITIL versi 3 Framework Case Study (2) X-Service. Next, untuk pendahuluannya, ITIL telah menjadi pendekatan paling diterima secara luas manajemen layanan TI di dunia. Manajemen layanan dapat dijelaskan sebagai serangkaian kemampuan organisasi disesuaikan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan. ITIL versi 3 diklaim sebagai kerangka kerja generik dapat tetap diterapkan pada organisasi yang bersifat profit maupun non-profit, baik sektor swasta maupun publik. Namun, praktik yang dijelaskan dalam ITIL digambarkan dalam konteks organisasi profit pada umumnya. Oleh karena itu, penyesuaian dan modifikasi perlu dilakukan menerapkan ITIL sebagai panduan merancang layanan untuk organisasi publik dan non-profit yang dipelajari dalam makalah ini. 2. Urgent A. Di antara publikasi ITIL, makalah ini difokuskan pada bagian pertama dari inti kerangka kerja ini, yaitu strategi layanan dirancang dalam makalah ini yang akan digunakan sebagai dasar untuk elemen-elemen lainnya dari inti ini yang disebutkan desain layanan, transisi layanan, operasi layanan, dan peningkatan layanan berkelanjutan. Next, untuk tujuannya ada 2. Yang pertama, merancang panduan untuk merencanakan strategi layanan layanan X menggunakan kerangka kerja ITIL versi 3. Yang kedua, merancang perencanaan strategis untuk unit layanan X berdasarkan panduan tersebut. Next, untuk tinjauan pustaka, ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah standar utama untuk manajemen layanan TI. ITIL dikembangkan oleh Central Computer Telecommunication Agency, sekarang disebut Office of Government Commerce di Inggris pada tahun 1980-an. ITIL dianggap sebagai kerangka kerja praktik ITSM yang mencakup seluruh aktivitas organisasi layanan TI. Mahkota memegang hak cipta memiliki nama ITIL dan Information Technology Infrastructure Library. Fokus ITIL adalah pada manajemen layanan yang digunakan memberikan nilai kepada bisnis. Pendekatan berbeda dari pendekatan pengembangan produk yang secara tradisional terkait dengan organisasi TI. Manajemen layanan berfokus pada penyampaian hasil layanan bernilai berbagai bisnis, sedangkan pengembangan produk fokus pada pengiriman produk. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan ITIL versi 3 sebagai kerangka untuk manajemen layanan organisasi. Referensi 3, 4, dan 5. Setelah melakukan penelitian untuk mewakili proses ITIL dari sudut pandang arsitektur perusahaan, sebuah studi kasus juga telah dilakukan pada perusahaan manufaktur baja. Next, berikut ini contoh gambar Urgent A. Urgent A sebagai perusahaan. Ini contoh gambar Urgent A. Terus sini penjelasan dari gambar tersebut. Studi lapangan dan studi dokumen dilakukan untuk memahami Urgent A sebagai perusahaan. Dari studi-studi tersebut, sebuah pemetaan dibuat untuk menghubungi beberapa definisi dasar dalam ITIL versi 3 dengan padannya dengan konteks Urgent A. ITIL versi 3 mendefinisikan sebagai sebuah acara untuk
memberikan kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil ini dicapai pelanggan tanpa memiliki biaya dan risiko tertentu. Dalam konteks R&A, pelanggan adalah semua organisasi pemerintah dan entitas yang berkomunikasi menggunakan layanan komunikasi terenkripsi R&A. Nilai sebuah layanan adalah sesuatu yang diharapkan oleh pelanggan dan preferensi pelanggan dipengaruhi oleh persepsi mereka. Oleh karena itu, definisi itu sendiri adalah sesuatu yang dalam pikiran pelanggan. Dari studi lapangan yang disebutkan sebelumnya, diketahui bahwa nilai yang diharapkan oleh semua pelanggan secara umum adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara aman dengan layanan yang sangat andal. Unit layanan adalah sekumpulan aset layanan yang digunakan untuk menciptakan nilai dalam bentuk layanan untuk memberikan kebutuhan pelanggan. R&A memiliki unit layanan X yang mengkhususkan diri dalam menyediakan jaringan komunikasi terenkripsi aman dan andal. Setiap pelanggan memiliki unit bisnis yang didukung oleh layanan X. Perencanaan strategis layanan X menggunakan kerangka kerja ITIL, yaitu ada 4. Yang pertama, perspektif. Perspektif menggambarkan visi dan arah yang ingin dicapai oleh organisasi layanan. Ini adalah gambaran besar mengenai tujuan jangka panjang layanan dan bagaimana layanan tersebut diharapkan berperan dalam mendukung kebutuhan ekspektasi pelanggan serta organisasi itu sendiri. Dalam konteks layanan X, perspektif ini menunjukkan bagaimana layanan komunikasi yang aman dan andal dapat menghubungkan organisasi pemerintahan untuk menjaga keamanan informasi nasional yang terklasifikasi. Yang kedua, posisi. Posisi menggambarkan keputusan mengadopsi atau posisi tertentu dalam pasar industri. Dalam hal ini, layanan X diambil sebagai satu-satunya penyedia layanan komunikasi yang aman untuk pemerintah, mengingat regulasi yang mengharuskan R&A sebagai lembaga menangani informasi terklasifikasi pemerintah. Posisi ini membedakan layanan tersebut pesaing lainnya dan mempertegas peran R&A dalam pengelolaan komunikasi pemerintah yang aman. Yang ketiga, rencana. Rencana berfokus bagaimana organisasi atau layanan dapat bertransisi dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan masa depan. Ini melibatkan langkah-langkah spesifik yang harus diambil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perspektif dan posisi. Bagi layanan X, rencana mencakup perencanaan untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur jaringan yang aman serta menyediakan layanan komunikasi menerus diperbarui dan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pemerintah. Yang keempat, pola. Pola menggambarkan serangkaian keputusan dan tindakan yang konsisten yang diambil dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan strategis. Ini menyiratkan bahwa strategi diterapkan harus berkelanjutan, dapat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal. Dalam hal ini, layanan X seharusnya secara konsisten membuat keputusan dan tindakan yang mendukung keamanan, kendala, dan efisiensi layanan untuk memenuhi tuntutan pemerintah yang berubah-ubah. Ini gambar nomor 4, perspektif, posisi, dan rencana dan pola. Untuk penjelasan gambar, setelah memahami konsep 4P dalam perencanaan strategi, sebuah organisasi telah dibuat untuk memberikan pendekatan yang lebih jelas dan praktis dalam merumuskan strategi layanan. Model ini disesuaikan dengan konteks layanan X dan
lingkungan operasionalnya. Model perumusan strategi didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam ITAL, memberikan panduan yang jelas untuk merencanakan dan mengimplementasi strategi layanan yang efektif. Dalam model ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan layanan tidak hanya relevan tetapi juga dapat menyesuaikan kebutuhan khusus Ergen A dalam memberikan layanan komunikasi yang aman dan dapat diandalkan. Untuk kesimpulannya, dalam makalah ini strategi ITAL versi 3 berhasil diterapkan untuk merancang perencanaan strategis untuk layanan X, sebuah jaringan komunikasi yang digunakan oleh organisasi perintah, dikelola oleh Ergen A. Menerapkan ITAL memberikan keberadaan pemerintah sebagai entitas ketiga selain dua entitas tersebut lainnya penyedia dan pelanggan. Perumusan strategi berdasarkan ITAL menggunakan siklus 4P, perspektif, posisi, rencana, dan pola. Perspektif dan posisi visi misi ditentukan oleh pemerintah perusahaan digabungkan dengan kebutuhan pelanggan. Setelah itu rencana mencapai visi dan misi tersebut dibuat menggunakan analisis faktor internal dan eksternal. Rencana tersebut didokumentasikan sebagai perencanaan strategis unit layanan dengan dasar 5 tahun. Perencanaan ini kemudian digunakan untuk melakukan tindakan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.